Baris berbaris tampak sing urut kaca. 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 Srogol walandi noto dipototo wibawanipun sirna gonjang ganjing ing nagari Ngayogyakarta ora bisa tinampi. Halo, saya Pak Sirara Salid, saya alumni FIB UGM. Hari ini kegiatan saya banyak di dunia seni budaya, terutama seni budaya Jawa, khususnya lagi menciptakan karya atau mengkreasi karya-karya seni pertunjukan dengan sumber atau dengan basis mocopat Jawa. Jadi memang bersama kelompok seniman tradisi sejak tahun 2016 kami mulai mengeksplorasi berbagai macam tinggalan atau sumber atau karya berbasis sastra Jawa, terutama mocopat kami modifikasi dalam bentuk karya seni yang terbarukan, tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan selera seni pertunjukan hari ini. Jadi memang apa yang kami tampilkan menjadi sedikit segar dan baru dalam membawakan mocopat. Kalau bayangannya memang bukan lagi seperti mocopat yang mungkin masyarakat kenal, yang memakai gender, yang duduk simpuh kemudian sekadar menembangkan sesuatu, tapi kami mengkreasikan sastra puisi mocopat itu dengan kemasan musik modern, dengan menggunakan instrumen dari barat, alat-alat band, kemudian juga gamelan, kemudian lagon, cengkoknya juga dikreasikan sesuai dengan kebutuhan hari ini. Salah satu alasan utama kami melakukan itu bersama Mantradisi adalah adanya tanggung jawab dari kami sebagai seniman, terutama seniman yang fokus karyanya ada di dalam tradisi Jawa, untuk merelevansikan karya-karya atau peninggalan-peninggalan akar budaya kita ini ke hal-hal yang kontekstual anak muda hari ini sesuai seleranya. Tujuan berikutnya adalah agar apa yang menjadi tradisi ini juga bisa dinikmati oleh generasi hari ini, untuk memudahkan itu, untuk menyegarkan itu, kemudian memberikan kemasan-kemasan sesuai perkembangan zaman. Itulah gerakan atau langkah-langkah yang kami lakukan. Jadi pelestarian kami memang cenderung melakukan banyak perubahan, tidak kehilangan akarnya. Maksudnya mocopat yang kami tampilkan atau kami buat memang masih sesuai dengan metrumnya, guru lagu, guru wilangan, guru gotronya masih sesuai pakem yang ada dalam tata cara penulisan mocopat, namun kemasan tampilnya, kemasan pertunjukannya memang kami sesuaikan dengan semangat zaman hari ini. Sudah sekitar 7-8 tahun kami melakukan praktik-praktik seni seperti itu, dan puji syukurnya dengan memberikan kemasan baru pada artefak-artefak seni budaya Jawa ini, nilainya bertambah. Ada penambahan nilai, tidak hanya nilai ekonomis tetapi juga nilai sosial, kemudian nilai-nilai pelestariannya, kemudian jangkauannya ke pasar yang baru, ke anak muda ini juga semakin akrab. Jadi tidak sekadar membawa hal yang kuno atau tradisional, tetapi kami membawa perubahan-perubahan seperti itu. Nah, itulah praktik-praktik yang kami lakukan, dan sekali lagi dengan praktik seni yang kami lakukan ini, respon dan reaksi masyarakat itu juga menjadi beragam. Banyak pro kontra juga. Pronya adalah, wah ini penyegaran
penyegaran potensi atau penyegaran seni atau sastra Jawa. Tetapi yang kontra juga banyak, wah mocopat kok koyo ngono. Tetapi memang pada prinsipnya ketika kita ingin menggerakkan atau menggiati kebudayaan, kalau saya pribadi lebih cenderung senang membaca perubahan-perubahan dalam kebudayaan itu sendiri. Jadi yang lama tetap relevan dengan apa yang baru, dan nilai-nilainya tentang pelestarian, tentang perlindungan, atau bahkan tentang pengembangan karyanya menjadi karya baru itu senantiasa kami lakukan bersama kelompok Mantradisi. Yang namanya peninggalan kebudayaan yang kuno atau tradisi atau yang konvensional itu memang mutlak ya membutuhkan pelestarian ya, atau membutuhkan hal-hal yang senantiasa bisa menghidupkan nyala apinya. Nah, harapan kami dengan praktek modifikasi atau praktek pengemasan baru karya-karya dalam sastra Jawa ini, harapan kami memancing juga generasi-generasi seusia kami untuk melakukan praktik yang sama. Kalau boleh berpendapat, pelestarian yang paling bagus menurut kami dan kelompok seniman tradisi adalah dengan menumbuhkan sesuatu yang baru, alih-alih merawat pohon yang sudah lama. Memang ketika memang itu memang membutuhkan effort yang besar, kita memilih untuk menumbuhkan bibit-bibit baru dengan tidak meninggalkan akarnya. Jadi mocopatnya tetap ya dibilang mocopat ya memang mocopat, cuman kemasannya baru. Nah, dengan pengemasan seni, tradisi atau sastra budaya milik kita ini dengan cara yang terbarukan ini ternyata menumbuhkan pasar yang luas juga. Jadi pelestarian kebudayaan hari ini saya pikir memang harus selalu relevan dengan zaman, selalu mengakrabkan diri dengan teknologi. Kita tidak bisa menolak kemajuan zaman juga, karena yang kami lakukan ternyata misalnya mocopat ketika di-embrace atau disinkronkan dengan teknologi sosial media hari ini itu ternyata berdampak. Misalnya seperti YouTube, seperti Reels, seperti TikTok. Nah itu justru sebaran atau jangkauan pelestariannya bisa semakin masif. Nah, kami berposisi sebagai agen barangkali ya yang ingin memantik ke generasi-generasi muda hari ini, terutama dalam kebudayaan Jawa, untuk selalu mengaktualisasikan apa yang dipunya dalam konsep, dalam kemasan, dalam sajian-sajian yang sesuai zaman, yang modern, yang segar, yang muda. Pelestarian mocopat adalah sebuah karya seni yang merupakan tembang ataupun syair-syair yang dilakukan, ditembangkan dengan tradisi, dengan metrum tertentu, dengan aturan-aturan tertentu. Kita akan bicara dulu apa itu mocopat. Mocopat adalah sebuah karya seni dengan aturan metrum. Apa itu metrum? Metrum adalah aturan-aturan yang bisa kita lakukan dengan melihat yang pertama, aturan guru lagu. Itu salah satu metrum di dalam tembang mocopat. Apa itu guru lagu? Guru lagu adalah bunyi akhir dari sebuah kalimat dalam syair mocopat, dalam teks mocopat. Aturan yang kedua, guru wilangan.
wilangan, mungkin semua sudah pirsa. Apa itu wilangan? Wilangan itu angka. Sehingga kita akan berhubungan dengan jumlah suku kata yang ada di dalam setiap satu baris, setiap satu kalimat di dalam teks itu sendiri, teks mocopat dalam hal ini. Dan yang terakhir, metrum yang terakhir adalah guru gotro. Guru gotro adalah jumlah baris di dalam setiap bait yang ada di dalam satu mocopat tertentu. Itulah 3 metrum, itulah 3 aturan yang merupakan metrum untuk menjadi sebuah teks itu disebut mocopat. Lalu mocopat itu diapakan? Mocopat itu tidak hanya ditulis seperti itu dengan aturan-aturan guru lagu, guru wilangan, guru gotro, tetapi selain dengan aturan tadi, biasanya metrum itu, mocopat tadi ditembangkan. Setelah teks itu tersedia dengan 3 aturan tadi, maka tembang dilakukan. Ada irama-irama tertentu sehingga mocopat akan mempunyai 9 macam mocopat, 9 macam nama. Mungkin semua juga sudah pirsa apa itu macam-macam mocopat itu sendiri. Paling mudah adalah gambuh, kemudian ada sinom, ada lagi dandang gulo, ada lagi asmorondono, megatruh, kemudian apa lagi, wijil, mijil, kemudian kinanti, pocong, dan masih banyak yang lainnya. Ada 9 dan ada beberapa jenis tembang yang lain, tembang gede dan sebagainya. Nah, mocopat ini biasa dilangsungkan kalau masyarakat Jawa itu bisa untuk rengeng-rengeng atau ya kekidungan, atau kita bersantai-santai dan mendengarkan musik-musik yang indah dengan gamelan-gamelan Jawa yang merupakan pengiring dari mocopat. Meskipun tidak semua mocopat harus dengan gamelan, tanpa gamelan pun kita bisa menembangkan itu. Mocopat adalah seni yang indah yang bisa kita dengarkan, bisa kita dendangkan, kita tembangkan, tetapi tidak boleh lepas dari yang disebut metrum tadi. Nah, keindahan mocopat inilah yang kemudian membawa kita untuk prodi Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya UGM untuk mengangkat ini menjadi satu mata kuliah yang kita berikan kepada mahasiswa untuk membekali mereka tentang salah satu karya bangsa, salah satu budaya Jawa yang cukup dekat, cukup lekat dengan masyarakat. Budaya Jawa sangat dekat dengan simbolik. Mocopat demikian juga. Mocopat itu mempunyai karakter selain tembang, metrum, juga kadang-kadang dia mencantumkan nama penulisnya itu di suku kata, tiap suku kata awal. Itulah yang disebut aturan sandi asmo, yang merupakan, yang punya arti sandi itu sesuatu yang disamarkan, asmo adalah nama. Jadi nama yang disamarkan. Biasanya ada nama penulis yang akan dimunculkan di setiap awal suku, di setiap baris di dalam satu bait. Simbolik yang lain kita juga akan melihat dari nama pupuh atau nama mocopat itu sendiri, nama tembang itu sendiri. Misalkan kita katakanlah ada tembang Asmorondono. Nah, tembang Asmorondono itu di dalam teks mocopat kadang tidak eksplisit muncul dengan nama Asmorondono begitu, tetapi disamarkan, sekali lagi disimbolkan di dalam kalimat yang ada pada kalimat sebelumnya, sebelum teks Asmorondono ini muncul. Teks pada pupuh sebelumnya atau tembang sebelumnya akan muncul, misalkan Among Kingkin
kang rinaos. Kata kingkin yang berarti asmara, senang, itu mengunci kalimat, mengunci pupuh sebelumnya atau tembang sebelumnya, dan kemudian ini muncul menjadi penanda bahwa kalimat selanjutnya, teks selanjutnya ini berpupuh bertembang asmorondono. Demikian juga misalnya akan muncul tembang sinom, akan muncul pada kalimat pertama ataupun kalimat akhir sebelum pupuh itu, dia akan menyebut misalkan lir sinom kang cinipto, seperti itu. Itu yang disebut dengan sasmito tembang. Demikian indah masyarakat Jawa menyamarkan nama-nama itu dengan kalimat-kalimat yang indah, yang sangat melambangkan bagaimana manusia Jawa itu tetap menguri-uri, tetap memunculkan kata-kata yang sangat menyimpulkan sesuatu yang indah. Flora, fauna itu akan bisa muncul di dalam kalimat-kalimat atau yang kita sebut dengan teks ini, bisa muncul di dalam kalimat, di dalam teks, dan kemudian ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jawa itu mencoba merukunkan, mensinergikan antara apa yang dia tahu dan apa yang dia ingin ungkap dengan sesuatu yang simbolik. Tidak selalu eksplisit, tetapi menyamarkan di dalam kalimat-kalimat yang indah. Itu salah satu karakter yang lain dari mocopat yang kita pelajari. Sekar kambuh ping catur